Rihla Ilmiah Madrasah Alia Sultan Hasanuddin, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Salam Hasanuddin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. P5 menjadi daratan. Mereka 12 juta tahun yang lalu mengalami pengangkatan. Pengangkatannya rata-rata itu lagunya hanya 3 cm per 1000 tahun. Bersama 3 cm 1000 tahun. Itu. Kemudian manusia purba diperkirakan ada mendiami di gua-gua yang ada di Kabupaten Maros Pangkep Bono ini. Diperkirakan sekitar 45.000. Inilah banyak tersimpan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia-manusia purba yang pernah mendiami di gua-gua. Ini dorong itu unik kemarin dari dorong. Dari kemarin. Kalau mama mau pergi ke lantai lagi. Wah. Gua gini.
Sungai Purba. Ya, di bawah gunung lagi. Sungai di bawah gunung. Sungai Purba. Kalau ada keluarganya meninggal, tangannya dipotong. Itu sistem kepercayaannya orang dulu. Karena masa purba dulu kan belum ada agamanya dia, jadi dia menganut kepercayaan yang dinamakan animisme ya dan dinamisme. Sedangkan kalau yang itu jarinya 5, itu tanda tolak bala ya, pengusir roh jahat. Kalau mereka anggap sekitarnya itu tidak nyaman, mungkin ada gangguan halus, dia bikin 5 jari secara tidak langsung itu dia tolak. Supaya keluarganya itu aman ya, terhindar dari pengaruh-pengaruh roh jahat tersebut. Sedangkan tumbuh-tumbuhan ya, daun-daunan yang semuanya itu yang mengandung unsur warna merah ya. Jadi bahan tadi itu oker dan daunan itu dihaluskan semua. Kalau perekatnya itu pakai getah-getah kayu atau pohon dicampur. Kalau teknik pembuatannya dia, kalau untuk tangan itu dikunyah kayak orang makan siri ya. Mungkin ada pernah lihat orang Papua ya. Tangan itu ditempel baru disembur ya. Jadi yang merah nanti sebentar itu Pusar. Pusar. Beda Ya, kalau namang rum. Babi Rusa itu dia sudah buat prasejarah. Lukisannya tidak ada. Cuma di sekitar pelataran gua itu banyak sekali terdeposit alat-alat serpi ya, alat serpi bila atau artefak-artefak yang pernah digunakan oleh manusia purba sebelumnya. Cuma ada juga ribuan sebenarnya, banyak sekali. Tapi tidak semoga itu ditemukan sebagai gua prasejarah ya, gitu. Sama lagi dek. Tanya beda kalau jangan malu-malu toh. Santri. Oke silahkan. Jadi sebentar kita coba lihat saja, sudah di foto perwakilan turun lagi. Karena kita masih sebentar masih lanjut lagi ya. Khusus di liang apa namanya? Petakere ini ya. Petakere. Kalau penelitinya itu petai sama Ji. Tipe guanya, kalau ini guanya kekar tiang ya. Kalau di petai itu gua kekar lembaran ya. Tipe guanya itu gua kekar lembaran. Lukisan tangan dan lukisan babi rusa, apakah memiliki bahan dasar yang sama, dan itu lukisan babi rusa menggunakan alat apa sehingga bisa bertahan hingga saat ini? Oke ya. Jadi bahan pewarna yang digunakan untuk telapak tangan dan binatang yaitu babi rusa itu bahannya sama deh ya. Cuma tekniknya yang berbeda. Kalau telapak tangan istilahnya itu menggunakan cara negatif karena disembur. Kalau babi rusa dia dilukis menggunakan mungkin ada ranting-ranting pohon kayu yang dipecahkan mungkin baru digores-goreskan. Istilahnya dia positif karena dia gambar dia dilukis, digariskan sehingga menyerupai gambar atau bentuk babi. Jadi bukan babinya ditempel deh ya. Jadi cuma mungkin ada di pikiran mereka itu sama tuh karena ada dulu yang bertanya bilang sama apa ya? Ditempel juga babinya, itu kan dia positif. Kalau negatif yang ditempel, kalau positif dia gambar, dia lukis dan bahannya sama deh, oker juga ya. Cuma teknik yang berbeda. Kalau babi rusa itu positif. Kalau untuk tangan negatif karena yang merah cuma celanya disembur ya. Oke, sudah? Siapa lagi? Jadi itu bahasan babi rusa yang tertancap panah. Tertancap panah itu di gua Petai Pak. Cuma sayang enggak karena udah puluhan ribu tahun deh ya. Udah enggak terlalu jelas lagi ya, nanti kita di liang Petai sebentar ya bisa. Karena babi rusanya kecil seperti dia meloncat ya. Kali ini ya besar di sini babi rusanya. Siapa lagi deh? Silahkan. Kenapa bisa bertahan sampai saat ini? Itu satu kelebihan deh ya. Karena ada yang berapa pendapat orang-orang dulu bahwa gambar bukan, kalau darah itu paling lama itu 100 tahun hilang ya. Dia kan tidak menggunakan ini, dia bahan alami deh ya yang digunakan. Warnanya ada bahan dasarnya itu dari alam semua, dia natural ya, tidak pakai bahan kimia ya. Mereka bisa bertahan sampai puluhan ribu tahun. Kalau yang kimia ini deh ya, ini yang vandalisme semua ini. Yang anak-anak muda ini ya.
Kalau ini termasuk manusia purba ini, Pak. Ini. Yang nulis-nulis manusia purba ini. Tulis nama ceweknya, cowoknya kapan, nama pak anunya di situ. Justru dia manusia purbanya, Pak. Ya, betul sekali Pak ya, dia manusia purbanya. Karena tidak mencintai ya warisan nenek moyang kita ya. Gitu deh anunya ya. Kalau pakai zat kimia itu tidak bisa bertahan ya. Dia kan natural semua, alamnya perekatnya dari getah-getah kayu atau pohon ya. Bagaimana caranya orang purba untuk menaiki dua Oh betul sekali ya, karena tangga ini yang ini ditugas semenjak tahun 1977, diresmikan 10 Januari 1980. Sedangkan Van Heckeren datang meneliti 1955 tahun setelah kemerdekaan. Padahal sebelumnya Van Heckeren itu orang pribumi sebenarnya sudah menghuni tempat ini, jadikan sebagai tempat persembunyian. Karena kan ada zaman penjajah dulu deh ya, perang gerilya dulu. Orang-orang pribumi itu jadikan gua itu sebagai tempat persembunyian. Ini kan tangga belum ada ya. Mereka naiknya manjat ini ada. Sekitar 3 meter, pakai akar pohon kah atau bambu kah atau sejenis ini bisa sampai ke situ. Karena di situ deh bisa guanya ini dalam sampai tembus ke atas sana. Oh iya. Karena kami pernah sampai di atas sana itu waktu pohon itu ditebang dulu itu. Ada jalanan naik deh, ini tidak diakses jalan karena tidak ada lukisan di sini. Makanya dibikinkan saja di sini karena di sini ada lukisan. Sebenarnya guanya ini lebih besar ini. Jadi waktu Van Heckeren datang dulu ini pakai tangga manual dulu deh. Belum ada orang-orang pribumi dulu waktu tinggal di sini. Ini sebagai soal ini ya, mungkin naik setelah sampai di atas dia tarik itu anunya naik supaya binatang-binatang buas itu tidak bisa ke atas itu. Begitupun orang-orang ini mungkin lubangnya dikasih ranting pohon atau penutup ini ya, supaya tidak kelihatan bahwa ada orang di dalamnya begitu. Nah jadi mereka manjat dulu deh, belum sih ada yang dekat besi. Karena ini tangganya tahun 778 dibuat ini dulu. Di ini deh ya, dibikin semua. Sudah? Masih ada? kan katanya dulu di sini ada lautan ya Pak. Siap. Jadi bagaimana caranya orang purba untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain? Seperti begini deh ya. Jadi mungkin saya bilang tadi bahwa manusia purba itu tinggal setelah laut itu udah surut. Jadi penjelasan di Taman Batu bahwa pembentukannya itu dimulai sejak 12 juta tahun yang lalu. Terjadi pengangkatan daratan itu rata-rata 3 cm dalam 1000 tahunnya. Jadi setelah jadi daratan, barulah manusia purba datang. Sudah lautnya sudah tidak ada deh ya. Guanya sudah terbentuk. Mereka itu datang, guanya sudah terbentuk memang gitu. Jadi lautnya sudah tidak ada, sudah memang sudah berada di luar deh ya. Cuma mereka cari makan kerang-kerang di sekitar pinggir pantai yang terdekat di sungai air paya begitu ya. Makanya di gua itu yang ada Jepten Munir yang nanti bilang serta itu ada sampai dapurnya itu terdiri banyak kerang-kerang ya. Ada yang didapatkan di air tawar, ada air payo, ada yang di pinggir-pinggir laut gitu. Jadi sudah jadi daratan deh ya. Jadi lautnya sudah bergeser keluar. Tempat ini sudah di daratan dulu mereka tinggal di sini ya. Sama ke Raja Ampat, lihat lukisan itu naik perahu itu. Lukisan itu di dinding. Iya, betul. Jangan sama kata Raja Ampat. Raja Ampat itu kita naik perahu, lihat objeknya deh ya, cagar budayanya itu. Saya juga nggak pernah ke sana, cuma lihat di TV gitu. Sama aja, Pak. Iya, nanti kalau ada insya Allah ada ini bisa ke sana jalan-jalan ya. Sudah deh. Ya, sudah ya. Data ini 10 orang kita naik, baru foto turunnya. Kalau tidak ada foto nanti perwakilan saja. Yang penting sudah melihat, turun lagi. Kakinya sama ekor datang. Kita bergeser ke sana lagi. Oh yang satu. Itu kita di jalan bisa lewat. Yang penting jembatan. Jembatan lurus. Jembatan kita lurus.
Ini tangannya. Dari anunya itu seperti ada mata panah yang ditancapkan di dadanya ya, supaya tidak terlalu nampak lagi. Oh iya. Seperti lompat ya. Ada di fotonya itu jelas di situ. Bagurusannya kecil. Yang merah-merah itu yang seperti melompat itu. Di bawah yang putih itu. Garis-garis merah toh. Seperti melompat ya, jadi bagurusannya seperti melompat. Ya gambar karena itu binatang khasnya mereka dulu. Setepernya itu berburu ya, bagurusan. Sudah lihat toh tangannya ini. Kalau sejarahnya sama deh ya, cuma yang membedakan pintu guanya ini gua kekar lembaran ya. Kalau sana gua kekar tiang pintu guanya ya. Sama. Yang membedakan juga sampah dapurnya banyak di sini. Kalau di sana itu tempatnya dijadikan sebagai tempat ritual pemujaan di sana ya, karena guanya lebih tinggi. Oke? Apa ya? Oke, sudah? Oke, yang lagi deh ya. Sudah lihat ya bahwa di sini pernah ada ya. Di sana tidak terpikir kali ya. Selanjutnya.
masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini yang nampak jelasnya nih. Bisa memegang alat-alat koleksi alat batunya ya, bisa dilihat di foto. Boleh disentuh ya. Nah ini yang lukisan tertua ini. Lukisan tertuanya ini kan? Nah, ini yang fotonya. Ini yang lukisan tertua. Iya, ini. Oh, yang ini yang lukisan nomor pertama. Wah, nah. Tahun sebelum Masehi ya. Aslinya masih utuh disimpan di gua yang namanya Liang Jaria ya, Maros. Ini diteliti tahun 2018 oleh Balai Arkeologi Makassar oleh Pak Budianto Hakim ya. Liang Jaria ya. Karena sudah nggak bisa diangkat ke sini, makanya dibikinkan hampir sama ya, serupa ya. Bisa dilihat ya, semua hotelnya di sana warna alamnya ya, untuk menggambar ujung sana itu. Cuma untuk koleksi alat-alat batunya itu tidak bisa disentuh deh ya, bisa dikotak silahkan dibaca keterangannya, tidak bisa dipegang ya.
melakukan kebunnya ya, membentuk dua begitu. Bawa lagi ada sungai ini gunung-gunung kecil, di bawah ada sungai juga mengalir ya. Begitu. Silakan ya, bisa dilihat di sana ya, semua alat-alatnya, alat-alat batu ya, dia ada batu ika ya. Ini gunanya untuk ini.